Yo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasa lancar 1 bulan full sampai hari raya Idul Fitri nanti. Oke, pertama-tama saya memberitahu terlebih dahulu, video ini bukanlah financial advice untuk kalian. Ini murni pendapat saya pribadi tentang pergerakan harga kripto, analisa saya pribadi. Jadi segala sesuatu tentang trading di dalam dunia kripto ini adalah tanggung jawab si trader itu sendiri ya teman-teman. Oke, di sini per hari ini market kripto turun 2,12% nih teman-teman. Nanti akan saya bahas juga bagaimana hasil-hasilnya, rapatnya seperti apa, dan itu keluarnya nanti seperti apa, karena itu cukup berpengaruh juga ya teman-teman untuk harga market kripto. Dan ini menurut saya bukan penurunan yang signifikan sih, ini hanya koreksi dulu, karena di video sebelumnya juga saya ada buat chart-chart pattern tentang Bitcoin juga, teman-teman bisa nonton. Per hari ini Bitcoin turun 43.600 teman-teman, karena koreksinya nggak terlalu dalam lah, paling bisa sampai ke 40.000 menurut analisa saya. Per 24 jam turun 2,68%, per 1 minggu turun 8%. Di sini kita lihat harga tertingginya ada di 45.400, penurunannya per 24 jam 4%, dan terendahnya ada di 42.000 teman-teman. Volume perdagangan turun ya teman-teman ya, 2,8 35 miliar. Dan di sini juga kapitalisasi pasarnya turun 2%, nggak terlalu jauh-jauh amat lah teman-teman. Di sini kita bisa lihat untuk spot-spotnya banyak banget ya teman-teman. Ini saya dari tadi nggak ketemu chart pattern seperti biasa teman-teman, jadi saya langsung ke berita aja nih teman-teman. Jadi untuk berita pertama ini datang dari Presiden El Salvador yang membatalkan Bitcoin pada tahun 2022 ini. Saya juga kurang tahu karena apa, mungkin karena adanya inflasi akibat perang Rusia Ukraina, mungkin ada pergerakan harga minyak juga yang melambung tinggi, terus membutuhkan uang konvensional juga. Karena cryptocurrency itu berguna hanya pada krisis-krisis tertentu teman-teman. Tapi seperti El Salvador ini nggak ada penjelasan rinci di sini kenapa. Mungkin teman-teman bisa komen di bawah, ada teman-teman yang tahu. Tetapi menurut saya sih karena adanya harga minyak yang melambung, dan karena Presiden Putin Rusia juga bilang bahwa pembelian minyak gas bumi Rusia itu harus menggunakan rubel, tidak boleh menggunakan mata uang lain. Itu artinya cryptocurrency juga tidak berguna di situ. Jadi ya mereka harus kuatkan mata uang mereka tuh terhadap rubel agar pembelian minyak itu semakin murah teman-teman. Jadi mungkin di sini karena alasan itu Bitcoin dibatalkan di El Salvador teman-teman. Ini juga yang perlu teman-teman ketahui, ini adalah salah satu faktor penentu juga yang bisa menjadi pergerak pasar atau market kripto atau saham US ya teman-teman ke depannya. Karena setelah kemarin di bulan Maret itu yang membicarakan kenaikan tingkat suku bunga, ini ada FOMC selanjutnya yang memang dijadwalkan itu di tanggal 7 April ya teman-teman. Kurang lebih ini juga akan memberikan efek yang bisa cukup besar juga terhadap market kripto teman-teman. Karena di pertemuan kali ini kurang lebih Federal Reserve itu dia bakal membicarakan seputar neraca ya. Kurang lebih mereka itu bakal menarik stimulus yang waktu itu pernah diberikan pada tahun 2020 atau tidak sih, dan berapa banyak yang bakalan ditarik. Lalu di sini juga mengenai kenaikan tingkat suku bunga, di mana teman-teman tahu kemarin itu suku bunga yang diberlakukan ada sekitar 25-an ya teman-teman, 0,25 sekian gitulah. Dan sekarang itu menurut dari berita yang beredar, The Fed ini bakal bertindak secara hawkish, atau memang mereka bakal menaikkan tingkat suku bunga menjadi 50 poin teman-teman. Nah, apakah itu akan ngaruh? Jadi kita tunggu saja keputusannya dari FOMC ini ya teman-teman. Ini itu nanti bakal adanya di jam berapa nih? Jam 1 malam ya teman-teman, udah mulai menjelang pagi gitu. Ini sebenarnya video saya bikin pada tanggal 7 teman-teman. Jadi mungkin saya upload pada tanggal 8. Teman-teman udah keluar tuh beritanya. Teman-teman bisa cek di investing.com bagaimana, tetapi yang tanggal 6 ini udah keluar. Jadi di sini laporan hasil rapat Federal Open Market Committee adalah catatan terperinci mengenai rapat penentuan kebijakan komite yang diadakan sekitar 2 minggu sebelumnya. Laporan hasil rapat ini
memuat pandangan terperinci mengenai pendiri FOMC terkait kebijakan moneter, sehingga trader falas memperhatikannya dengan seksama untuk mengetahui syarat mengenai hasil keputusan suku bunga mendatang. Dan di sini nanti akan keluar lagi, mungkin teman-teman bisa diskusi hari ini di kolom komentar seperti apa hasilnya. Teman-teman bisa cek di investing.com teman-teman. Di sini selanjutnya ada salah satu analis yang memang di sini dia itu menyampaikan pendapatnya kalau kurang lebih di sini dia melihat Bitcoin itu masih mengarah ke arah bullish, teman-teman. Kalau dilihat dari indikator ini, indikator berarti itu berkaitan dengan teknikalnya dia, teman-teman, atau analisa teknikalnya dia. Jadi indikator itu terakhir kali memberikan sinyal pada waktu bulan Agustus 2021, dan sekarang indikator ini memberikan sinyal bullish lagi dan melihat tanda-tanda kenaikan yang akan terjadi pada Bitcoin sebesar 65%, teman-teman. Jadi akankah itu terjadi lagi? Itu kan secara teknikal ya, teman-teman. Tapi kita memang harus tarik secara garis besar. Kita lihat juga kondisi pasar saat ini, di mana Bitcoin itu lagi mengadakan konferensi Miami, dan itu dampaknya secara tidak langsung lebih ke arah down. Meskipun dilihat secara jangka panjang, teman-teman, itu memberikan pengumuman positif. Biasanya dampaknya akan positif nantinya ke market setelah konferensi itu selesai. Dan kita juga tidak bisa mempertimbangkan itu yang udah kita bahas juga dari segi FOMC, di mana The Fed juga masih berhadapan dengan inflasi di Amerika, dan itu berdampak pada market kripto. Jadi itu yang memang harus teman-teman perhatikan. Selain ada berita Wells juga pada pemborongan karena supply sudah menipis juga, teman-teman. Ini ada salah satu analis dari ini salah satu well. Ini kripto memberikan sinyal untuk buy dalam sinyal trend BI-nya, teman-teman. Itu muncul pertama kalinya sejak akhir tahun 2021. Bitcoin itu berubah menjadi bullish. Jadi di sini kita langsung melihat gambarnya. Ini adalah Bitcoin trend sinyal and backtest result 2015 sampai 2022. Ini kayak indikator sell and buy gitu ya, teman-teman. Jadi ada kayak tanda panah udah mulai bullish. Itu ada tanda panah hijau gitu, teman-teman, ke atas. Ini kurang lebih ini kayak chartnya mingguan ya, teman-teman. Kalau dilihat di sini kita bisa lihat juga ada dia buat triangle juga, teman-teman. Udah nge-breakout tuh, teman-teman bisa lihat. Kurang lebih kayak ya ini arahnya akan bullish karena di sini udah menunjukkan sinyalnya muncul sinyal bullish ini, teman-teman. Sekarang ini muncul sinyal bullish kembali. Dan kalau diperhatikan ini polanya katanya mirip seperti di Agustus 2021, di mana setelah keluar ini, teman-teman, indikator ini yang sinyal buy ini, beberapa minggu setelah itu kan Bitcoin mencapai ATH dia nih, teman-teman, di 69 ya, teman-teman. Nah, itu kemudian dari analisanya sekarang juga sama, teman-teman, berpotensi akan terjadi atau mengulang hal yang sama seperti waktu itu kayak gitu. Secara garis besar juga di sini kalau menurut dari FTX, dia percaya kalau sekarang ini hal yang cukup menjadi rintangan ya. Ini rintangan juga untuk market kripto bisa mencapai ATH, padahal kalau dari teknikal itu mendukungnya bullish, tapi secara fundamental kayak berita-berita di luar itu secara ekonomisnya itu bisa menjadi penghalang Bitcoin itu untuk bisa naik lagi, teman-teman. Itu salah satunya ya FOMC itu, karena diprediksi di sini The Fed itu bakal lebih gencar lagi meningkatkan suku bunga ya, teman-teman. Dan di sini juga kita bakal melihat pelepasan neraca akan lebih cepat daripada terakhir kali. Ini dimulai sekitar 10 miliar per bulannya, teman-teman. Oke, seperti itu untuk berita-berita yang bisa memungkinkan Bitcoin mungkin akan turun atau bakalan naik lagi, teman-teman. Oke, kita bahas dari segi chart untuk Bitcoinnya sendiri biar lebih enak. Kemarin kan udah aku sampaikan pas Bitcoin itu masih ada di 46 ribuan, teman-teman. Kalau memang ini udah terbentuk candle merah,
itu kemungkinan Bitcoin itu berpotensi bisa turun dari area 43 ke 42 teman-teman, karena ini adalah area pressure. Udah saya sampaikan berkali-kali juga di video-video saya tentang Bitcoin. Untuk amannya Bitcoin itu ada di area 48.800, karena menurut Entosi di area 43 sampai 44 itu banyak yang pasang posisi dan take profit di area 48 teman-teman. Penurunan ini masih bakal berlanjut atau tidak? Kalau misalnya kita lihat dari berita si The Fed itu tadi, katanya nanti malam bakal ada FOMC, itu juga berpotensi menyebabkan market crypto masih ada potensi turun juga teman-teman karena berita itu. Selain itu juga karena konferensi itu belum selesai. Konferensi Bitcoin itu selesai di tanggal 9 nanti teman-teman. Aku kira diprediksi nanti masih bakal turun sampai tanggal 9 potensi teman-teman di sini. Tapi kira-kira Bitcoin itu bakal turun sampai ke berapa gitu. Kalau misalnya kita lihat dari secara chart. Nah, di sini teman-teman untuk yang kuat sekali sebenarnya ini karena udah sentuh ke area 43 42 lah teman-teman ya. Kemungkinan di sini terendahnya dia ada di 42-an lah tadi ya teman-teman. 42 berapa teman-teman bisa lihat di Coin Market Cap. Di video sebelumnya juga aku udah bikin tentang potensi turunnya ke arah mana. Saya pikir potensi turunnya ke arah 41 teman-teman. Karena sekali lagi di sini kita bikin sama-sama ya teman-teman ya. Area support dan resistennya. Support dan resistennya itu ada di sini nih. Nah, kenapa saya bikin di sini? Di video sebelumnya juga udah saya bahas. Di sini kita bahas lagi bersama-sama lah teman-teman. Di sini ada rejection nih teman-teman. Rejection. Terus rejection di sini. Rejection juga di sini. Terus rejection juga mana lagi nih teman-teman? Ya banyak lah rejection sini. Ini juga rejection. Resistennya ngebentuk resisten baru teman-teman. Terus supportnya juga ada. Supportnya ada di sini. Terus di sini juga support. Teman-teman bisa tonton lah di video aku sebelumnya, aku udah bikin juga area-area di mana. Jadi penurunan terendahnya itu ya mungkin di area 41 teman-teman, karena ya wajar lah, ini kita udah lihat ada downtrend, uptrend. Naik, turun, naik, turun, naik, turun teman-teman. Nah, turunnya kemungkinan besar ke area sini 41-an teman-teman. Kalau kita tarik ininya garis trend line yang up ini, yang naik ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kita perpanjang lagi. Nah, ini kemungkinan ya sampai sini lah 341 sampai ke 39 teman-teman, seperti itu. Karena ini ada kemungkinan sampai tanggal 9 nanti, berarti tanggal 9 ada di area sini teman-teman. Nah, turunnya mungkin sampai ke area sini kalau kita lihat dari chart ya teman-teman, seperti itu. Karena sampai tanggal 9 nanti akan ada banyak inilah rapat-rapat penting di Amerika sana yang mungkin akan mempengaruhi harga market kripto juga. Seperti itu teman-teman. Oke, sekian dulu informasi saya pada hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jika video bagus silahkan di like. Jika video tidak bagus juga silahkan di unlike ya teman-teman. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih.